طه من نور فيه اعتراض ندى وأقبل يا مختار ندى وأقبل يا مختار ندى وأقبل يا
lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam salim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Yuk, maju. Bismillah. Masuk di YouTube lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi kita, hidup kita, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala beserta kehidupan kita, rezeki yang banyak, rezeki yang bisa mengantarkan kepada kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang orang-orang yang wusul itu ialah orang yang bisa memahami dunia ini, kehidupan ini dalam rangkaian uluhiyah, dalam rangkaian ketuhanan. Jadi kalau orang-orang itu sebagian menganggap adanya keterpisahan dengan dunia. Coba lihat dalam slide layar Anda sebentar supaya jalan pikiran Anda.
Nah, lihat dalam layar ini ada yang disebut dengan ad-dunya. Ad-dunya. Dunia. Di sini, di dalam dunia ini orang ada kehidupan, di sini ada rumah, kemudian ada mobil, Bib. Nah, Bib, gambar mobil, Bib. Nah, gambar mobil, ya lah. Nah, di setiap hidup ini sebut dengan dunia. Nah, pada kebanyakan orang-orang itu memikirkan ya ini dunia tok. Tapi yang tadi, yang di dalam dunia ini ada uluhiyah, ada ilahiyah, ada ilahiyah, ketuhanan Tuhan. Maka dunia dan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika dia melihat dunia, rumah, mobil, sawah, tanaman, sandal, istana, manusia, kehebatan manusia, setiap pandangannya tidak lepas daripada Tuhan, atau yang disebut dengan ilahi. Yang bahasa Indonesia ilahi itu disebut dengan Allah. Bahasa Arabnya adalah Allah, bahasa agama Islamnya adalah Allah. Kalau ilahiyah itu umum, atau uluhiyah itu umum, Tuhan artinya, maksudnya adalah Allah. Nah, orang yang sebeginilah yang dimaksudkan Syekh. Maka orang yang memandang alam semesta ini tidak lepas terikat dengan Allah, tidak terikat dengan Allah, namanya qaim kemarin, ya kah? Qaimun. Berdiri. Siapa yang berdiri? Semua alam dunia ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang itu berarti pandangannya sudah berisi. Cara pandang ini namanya adalah pandangan hakikat. Hakikat. Jadi di dalam dunia itu, ketika memandang dunia itu sekaligus memandang hakikat namanya. Nah, itu yang dibicarakan Syekh sebenarnya kemarin. Haja syai'un yata'allaqu bil ma'ani la bisyuari. Tidak ada lagi gambaran di dalamnya dunia, melainkan baginya ada pandangan di dalamnya itu memiliki makna. Maknanya adalah semua kehidupan ini tidak lepas bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, jadi ini lebih daripada sekedar zikir. Nanti kalau sudah jadi, mata Anda memandang sudah bermakna zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasanya cara pandang ini. Jadi tidak main-main belajar ilmu ma'rifatullah sampai menembus memahami hakikat. Memang lama mungkin, tapi terproses nanti mengakibatkan bila kita memandang maknanya sudah zikrullah. Minimal zikirnya adalah zikir qaim dari itu. Ya lah. Nah, mantap lah. Tanpa diucap, tanpa disuarakan pun sudah berzikir. Namun persoalannya zikir itu tidak hanya tanpa huruf, tanpa suara. Kita harus melengkapi diri kita. Ada yang suara, ada yang bersifat gerak. Contoh zikir yang bersifat gerak adalah sholat 5 waktu kita. Jadi gerakan tubuh kita dalam sholat itu adalah gerakan zikrullah atau mengingat Allah, yang disebut dengan raga tubuh yang mengingat Allah Subhanahu. Nah, semua itu harus lengkap kita. Kalau tidak lengkap, ibarat rumah tidak ada tiangnya, atau tiangnya aja, kalau rumah tiangnya 4 kerak, 2 aja tiang, kayak apa kira rumahnya? Nah, tak tanyain orang tukang lah. Atau 3 aja tiangnya gimana?
Nggak bisa dia. Nah, tiangnya ini harus ada. Di dalam agama kita, tiang itu disebut dengan sholat 5 waktu atau sholatul khamsi, sholat 5 waktu. Maka bila pandangan hakikat itu terus menerus dilekat dalam pikirannya, dalam jiwanya, menembus kepada jiwanya, menembus kepada dirinya, maksud jiwa itu kepada dirinya, menembus melewati hatinya, tembus kepada jiwanya, tembus kepada ruhnya, maka nanti dampaknya lama-kelamaan akan membuahkan hasil, kata saya. Hasilnya ialah nanti kalau dia berbicara, kalau dia berpendapat, kalau dia berpikir, tidak lain ada 2 hal, al-hikmah wal ilmu. Hanya ada 2 hal saja, adalah mengandung hikmah dan mengandung ilmu. Nah, jadi berarti ilmu hakikat tadi, pengetahuan ma'rifatullah itu sehingga mencapai hakikat tadi, menghasilkan hikmah pada dirinya dan ilmu. Sehingga yang dipelajarinya daripada ilmu ma'rifah itu sebenarnya sumber segala hikmah dan ilmu. Nah, subhanallah. Salah satunya minggu kemarin yang tadi pandangan hakikat tadi, contoh pandangan hakikat tadi dalam layar itu, itulah yang dikenal dengan istilah tidak memiliki apa-apa. Orang yang merasakan dirinya tidak memiliki apa-apa, semua dirinya, alam semesta ini adalah milik Allah, itu orang melakukan pandangan hakikat namanya. Memandang hakikat. Hakikat itu apa? Yang sebenarnya dari sebenarnya. Jadi dia tidak memandang zahir. Baju ini milik kita masing-masing, punya baju. Itu zahir. Pada batinnya milik Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Makanya bilanya sudah dia memandang hakikat, ketika itu tidak mau lagi dia sakit hati. Ketika berkaitan dengan alam semesta ini terkena dirinya. Misalnya kehilangan sesuatu yang disayangnya, kehilangan dompet. Kalau kita sakit hati, kenapa sakit hati? Karena dompet itu merasa milik kita. Karena itu bukan milik kita. Kalau kita merasa melihat hakikatnya adalah bukan milik kita, maka kita tidak bisa sakit hati. Ya Habib. Bini pian milik pian Habib. Oh lain jauh. Milik siapa Habib? Milik Allah aja sidina jara Habib, milik Allah. Mun hilang bang sidin nggak Habib? Nah, bahasa aja Habib, bisa mana Habib nih? Jawabannya ada aja lah. Pak Jairul bang. Sama ya. Nah, rumah pian yang ada tuh bang, rumah pian gar milik Allah aja lah. Milik Allah, bujuran lah. Nah, harta yang pian cari semua selama ini bang milik siapa? Milik Allah aja. Mun hilang bang, sakit hati lah pian. Nah, milik Allah, lain milik pian. Karena sakit hati pian, iyalah Jairul. Sehingga orang yang memiliki pandangan hakikat, contohnya lagi adalah terhadap harta bendanya, mencari lelah dia, berusaha lelah dia bipeh, dapat harta bipeh 10 juta, 20 juta di tabungan, 50 juta, 100 juta di tabungan, mungkin 200 juta di tabungan dapat dia dengan jerih payah. Karena dia tahu itu sebenarnya milik Allah, bukan milik dia. Dia hanya secara jauhir saja seolah-olah itu miliknya, tertulis nama dia di rekening bipeh namanya, tapi sebenarnya milik Allah. Kapan saja Allah bisa mengambilnya. Karena itu milik Allah, maka rajinlah dia bersedekah. Kenapa dia rajin bersedekah? Karena dia sadar itu bukan miliknya, hanya lewat saja padanya. Karena lewat itulah dia mendapatkan, bahasa syariatnya adalah pahala di akhirat. Ya kelak, bahasa hakikatnya adalah kasih sayang Allah pada dirinya. Makin besar dikeluarkannya untuk sedekah, untuk sabilillah, untuk kepentingan kaum muslimin,
makin besarlah makna kasih sayang Allah kepada dirinya. Kenapa? Karena Allah lewat dirinya dan itu bukan miliknya. Subhanallah. Jadi ketika dia melihat duit, yang dilihatnya di dalam duit itu ada Allah. Kalau kita melihat duit, di dalamnya itu ada Julaiha. Gitu kan? Iyalah. Perumpamaan, perbandingan dalam pemahaman. Inilah pandangan hakikat yang menyeluruh. Bila pian dapat ilmu mutiara ini, kata saya, kalau kamu sudah dapatkan seluruh makna hadis-hadis Nabi SAW, semua itu, seluruh makna Al-Quran itu, Al-Quran, hadis, dan bayang-bayang Al-Qurannya dia apa, hafalnya, itulah makna di dalamnya. Itulah inti daripada maksud Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerti dan memahami hakikat yang sesungguhnya. Nah, ini luar biasa ilmu ini. Fa'ija tamma haja seluha hajal abdu lil wuqufi ma'al khalqi. Maka ketika itu si hamba itu, ketika dia berada pada sesama makhluk, dia pun menjadi makhluk yang bisa bersesuaian, berserasi dengan kehidupan ini. Dia tidak lagi melihat sebuah pertentangan dalam kehidupan ini. Nah, kita ini hidup sehari-hari kan melihat pertentangan terus. Apalagi kalau dulu tahu sekarang lah, tapi dulu waktu saya kecil, kalau orang tuh berjalan bawa senjata tajam. Kenapa jadi bawa senjata tajam? Kemana-mana bawa senjata. Bahasa Banjar itu harus ada genggaman ya. Karena dilihatnya lingkungan memungkinkan jadi musuh. Ya. Kenapa demikian? Ini melihat johir. Tapi kalau sudah melihat hakikat, pandangan hakikat, semua alam semesta ini milik Allah, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, yang menentukan takdir seseorang adalah Allah, maka dia tidak membawa lagi genggaman tadi, senjata tadi di tangan. Paling kalau membawa juga dia kalau ke kebun untuk apa, Bib? Nah, untuk untuk menambah serumput, memperbaiki kebun, apa istilahnya kalau di kebun tuh, bertani di kebun, wajar. Tapi kalau ke kota, membawa lagi dia, ya kan? Nah, subhanallah. Karena tidak ada manfaatnya di kota kan, bawa senjata, nggak ada manfaatnya, Bib. Kandangan masih. Nah, di kandangan masih kan, Bib? Di kandangan, Bib, dekat kampung juga, Bib. Jadi masih aja. Pak Jerol orang kandangan lah. Orang kandangan, Bib. Ya kan Jerol orang Banjar kah? Wal aqdzu bi aidihim wa taqlisihim min bahri dunya fa in aradal haq ta'ala bil abdi khairan ja'alahu dalilahu. Subhanallah. Maka dia mengambil dengan tangannya, dengan keikhlasan dirinya, daripada bahri dunia, daripada lautan dunia ini. Jikalau dunia ini diibaratkan lautan, kalau lautan itu, kalau kamu melihat lautan itu pasti air kan? Air semua kan tuh? Maksudnya dunia ini adalah harta benda semuanya. Tapi semua harta benda dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah dia. Kemudian dia menyelam di air itu, di mana, Beb? Di lautan itu menyelam. Dimanapun dia menyelam, pasti dia bertemu dengan air. Maksudnya dimanapun dia menyelam itu, berjalan di muka bumi ini, maka yang diperhatikannya kanan kirinya adalah air. Maksudnya yang diperhatikannya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asiklah musyahadah fi bahri dunia. Begitulah musyahadah, penyaksiannya kepada Allah fi bahri dunia, dalam semesta lautan dunia. Subhanallah. Maka apabila demikian, Allah menghendaki seorang hamba itu bil abdi khairan, kebaikan itu,
faja'alahu dalilahum wa tabibahum wa mu'addabahum wa mudarabbahum wa tarjamanahum wa sanahahum wa manhatahum wa sirajahum syamsahum. Subhanallah. Allah menjadikan orang itu dalil, petunjuk bagi yang lain. Kadang Allah menjadikan orang itu seperti tabib, dokter untuk menyelesaikan rohani seseorang. Wa mu'addabahum wa mudarabbahum. Allah menyerahkan kepadanya kemampuan pada dirinya untuk mengatur berbagai urusan kepadanya dan menerjemahkan segala persoalan-persoalan sosial kehidupan manusia. Bahkan mereka lah itu dijadikan oleh Allah sirajahum, pelita-pelita bagi orang lain, wasyamsyahum, atau matahari penerang bagi orang lain. Iyalah. Nah, jadi kenapa kalau orang itu jiwanya sudah melihat hakikat, kalau pian melihat hakikat, maka pian otomatis berubah diri pian menjadi orang yang bijaksana. Itulah nanti dikenal dengan arif bilah. Arif bilah artinya orang yang bijaksana. Subhanallah. Itulah tanda dia itu sudah dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dalam perjalanan detak-detik hidupnya, gerakan tubuhnya selalu mengingat Allah. Di mana mengingat Allahnya? Dalam pandangannya tadi, melihat segala sesuatu ada hakikat. Melihat pisang, melihat kulit pisang, tahu dia pisang ini Allah yang membuat. Melihat dalamnya pisang, renyahnya pisang, Allah yang membuat. Dia dapat bergerak, Allah yang menggerakkan. Subhanallah. Dia dapat bekerja, Allah yang menggerakkan dia dapat bekerja. Bahkan Allah yang memberi peluang kepada dirinya untuk bekerja, dan Allah pula yang memberikan rezeki kepada manusia, kepada dirinya. Transaksi-transaksi ekonomi antar dirinya dengan orang lain, misalnya berjualan, johir, hakikatnya adalah Allah memberi rezeki kepada dirinya. Itulah hakikat Bismillahirrahmanirrahim dalam makna hidup kita. Itu juga makna hakikat daripada la haula wala quwata illa billah. Subhan. Pahimtum? Apa hintum? Apakah paham? Bisa dipahami lah. Kawai kalau lah. Nah, bila sudah paham, sembahyangan Isya dulu kita ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat makna kita untuk dibawa pulang dan diamalkan dalam hidup sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.